Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar fisika. Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, ya kan, tidak ada kekurangan satu atau apapun. Dan mudah-mudahan Anda itu punya kuota, ya, punya uang, kemudian untuk membeli kuota sehingga Anda bisa belajar, baik itu mata pelajaran fisika atau mata pelajaran yang lain. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Setelah kemarin kita sudah membahas mengenai hukum Newton, ya, ada hukum pertama Newton, ada hukum kedua Newton, dan kemudian ada hukum ketiga Newton. Nah, di sini kita ada kaitannya tentang planet gitu ya, karena kita akan membahas mengenai hukum Kepler nantinya. Tapi sebelumnya kita harus punya dasar dulu, punya landasan dulu agar nantinya itu tidak bingung untuk membahas hukum Kepler. Nah, menurut Newton ini ya, jadi kita berasumsi dulu menurut Newton ini. Asumsinya Newton itu apabila ada dua benda berdekatan akan timbul gaya gravitasi atau gaya tarik menarik antar benda tersebut. Masa iya misalkan kalian itu berkata seperti itu, atau dalam pikiran Anda apa iya ada dua benda berdekatan itu sebenarnya saling tarik menarik? Iya, ada mas. Misalkan Anda itu ya berdekatan dengan teman Anda, misalkan jaraknya 1 cm itu ya, loh kok tidak tarik menarik pak, misalkan seperti itu. Ya jelas tidak tarik menarik, karena apa? Gaya tarik Anda sama teman Anda itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya gravitasi bumi. Akhirnya apa? Ya Anda itu lebih ditarik oleh bumi gitu ya. Jadi gaya tarik Anda sama gaya teman Anda itu terabaikan. Jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda asumsinya ada benda langit yang tiba-tiba jatuh ke bumi, itu ya pasti benar bahwa sebenarnya bumi sama misalkan ada meteor yang jatuh ke bumi itu ya, sebenarnya meteor itu terkena gaya gravitasi bumi, ada tarik menarik antar kedua benda tersebut. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita belajar hukum gravitasi Newton. Jadi menurut Newton itu semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ini maksudnya apa? Oke, saya terangkan. Jadi asumsinya ini ada benda satu, ya, ini ada benda dua, dipisahkan oleh jarak r, ya kan? Benda satu punya massa 1, benda 2 punya massa 2, dipisahkan dengan jarak r, ya. Nah, jaraknya ini kita mulai dari pusat massanya ini ya. Jangan di sini, tapi dimulai dari sini. Oke. Dari situ, dari pusat massa ya. Jadi seperti ini. Nah, di sini otomatis karena bendanya itu saling tarik menarik, maka benda M1 punya gaya F12. Ini bukan F12 tapi F12. Artinya apa? Artinya adalah gaya tarik benda 1 karena pengaruh dari benda 2. Jadi seperti itu. Nah, ini F21 artinya apa? Gaya tarik benda 2 karena pengaruhnya benda 1. Ya. Nah, besarnya F12 sama F21 itu sama. Besarnya F12 itu sama dengan besarnya gaya 21 yang tadi dikemukakan oleh Newton. Nah, besarnya F12 itu berapa? Ini ada ini. Ya. Jadi ini F12 sama dengan G. Ini ada dua bendanya M1 sama M2, maka di sini ada M1 dikalikan M2 per R kuadrat. G-nya itu adalah tatapan gravitasi umum, nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Oke ya. M ini artinya massa ya.
Ini M ini massa benda 1, M itu massa benda 2, R ini adalah jarak antar benda. Nah, jadi kata-kata Newton ini dituangkan secara matematis menjadi ini. Oke, jadi menurut Newton bahwa besarnya gaya gravitasi antara dua benda itu sama dengan tatapan gravitasi dikalikan massa benda 1 dikalikan massa benda 2 dibagi dengan jarak kuadrat antar kedua benda. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini maksudnya apa, Pak? Semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa kedua benda. Oke ya. Jadi ini massa kedua benda berarti M1 dikalikan M2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat, artinya ini dikalikan 1 per R kuadrat. Jadi seperti itu, Mas Ber. Kalau kurang jelas nanti Anda bisa lihat di buku Intan Pariwara ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada resultan gaya gravitasi. Tadi sebelumnya Anda harus tahu dulu ya, untuk menentukan gaya gravitasi Newton antara F1 atau F21 itu besarnya adalah G sama dengan M1 dikalikan M2 per R kuadrat, artinya jarak ya, jarak antar kedua benda itu. Terus bagaimana kalau misalkan ada 3 benda? Nah, tadi kan ada 2 benda ini ya, ada 2 benda, otomatis gampang. Kalau misalkan 3 benda bagaimana? Oke. Sekarang lihat di sini. Ini ada M1, M2, M3. Oke ya, M1, M2, M3 memiliki jarak yang sama, anggaplah jaraknya sama itu ya. Atau jaraknya berbeda enggak masalah itu. Nah, jadi di sini berarti di sini jaraknya adalah R. Bentar. Di sini jaraknya adalah R1, 2. Artinya jarak antara benda 1 dan benda 2. Ya. Di sini ada jarak R2, 3. Artinya jarak benda 2 sama benda 3. Kalau ini R1, 3 ya. Jarak antara benda 1 dan benda 3. Oke ya. Nah, terus untuk menentukan gayanya bagaimana, Pak? Gampang. Oke. Benda M2 itu terpengaruh oleh benda 1 sama benda 3. Oke. Yang kesana ini. Nah, ini berarti ada F2, 1. Ya. Gaya tarik benda 2 karena pengaruh benda 1. Ya, seperti itu ya. Dan di sini ya kan, ada F2, 3. Artinya apa? Gaya tarik benda 2 karena pengaruh dari benda 3. Di sini juga sama. Di M1 ya. Ini ke sana. Ini juga ke sana. Oke ya. Nah, ini ada F1, 2. Di sini ada F1, 3. Oke ya. Di sini juga sama di benda 3. Kayak gini. Oke, di sini ada F3, 2 dan di sini ada F3, 1. Oke ya, jadi tahu maksudnya ya. Kalau F31 artinya gaya tarik benda 3 karena pengaruh benda 1. Oke ya. Terus kemudian bagaimana cara menentukan resultannya? Oke, kita fokus di benda 2 saja dulu biar gampang. Sebenarnya caranya sama, antara menentukan resultan di benda 1, benda 2 dan benda 3 itu sama. Nah, yang kita kasih contohnya yang ini aja, yang di benda 1. Oke. Kita lihat ya di sini ya.
antara F21 sama F23. Kalau Anda lihat, itu kan bentuknya seperti ini gayanya ya. Nah, sama, nah kayak gini kan, seperti itu kan. Di sini tadi ada F21 dan di sini ada F23. Membentuk sudut di sini. Ini kan punya sudut ya. Nah, membentuk sudut. Misalkan sudutnya theta gitu ya. Nah, sudutnya theta. Nah, cara menentukan resultannya bagaimana? Nah, ingat di semester 1, jika ada dua gaya yang seperti ini, cara yang paling gampang adalah kita menentukannya menggunakan cara jejer genjang, ya kan? Nah, terus bagaimana caranya? Ya gampang, kita buat garis yang sejajar dengan F23 ini ya. Ini, di mana? Di sini. Jadi panjangnya itu sama. Di sini itu panjangnya sama dengan F23. Nah, kayak gini. Di sini panjangnya itu sama dengan yang ini, F21. Jadi ini sama dengan yang itu, yang ini akan sama dengan yang sana. Nah, misalnya seperti inilah ya. Kalau kalian itu pakai penggaris kan lebih mudah. Nah, kemudian tinggal ditarik dari sini sampai ke sana. Inilah resultannya. Ya. Yang garis hijau ini adalah resultannya. Oke, seperti itu. Nah, besarnya resultan bagaimana? Ya gampang. Besarnya resultan gaya itu kan sebenarnya F21 ditambah dengan F23. Karena pakainya cara jejer genjang, maka ya cara jejer genjang ya. Ini di sini ada keterangan cara jejer genjang. Maka di sini caranya adalah F21 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 dikalikan F21 dikalikan F23 dikalikan dengan kosinus sudutnya. Di sini sudutnya theta kan, baru nanti diakarkan. Nah, inilah seperti itu ya Mas Mbak. Ini cara jejer genjang. Nah, terus untuk F31 sama F32 bagaimana? Yang ini ya sama. Kita cari F31 dulu, ya kan? Caranya sama. Ya, misalkan di sini ada F31, kemudian di sini ada F32 gitu ya. Sama, kita buat jejer genjang. Nah, seperti itu. Ini ada F31. Di sini ada F32. Kita buat jejer genjangnya. Baik, sebentar. Nah, seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, resultannya nanti ini. Seperti itu ya. Dimana panjangnya ini sama dengan ini. Panjangnya itu sama dengan itu. Nanti akan membentuk yang namanya jejer genjang. Sudutnya mana? Sudutnya di sini. Oke, antara F31 sama F32. Bisa ya. Nanti tinggal dihitung. Nanti saya akan carikan contoh soalnya. Ya. Oke, next. Selanjutnya kita akan belajar mengenai kuat medan gravitasi permukaan planet. Jadi, kuat medan gravitasi merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja setiap satuan massa. Gitu. Apabila terdapat suatu planet dengan massa M, ini ya, misalkan ini ada planet, ya, massanya M, dan jari-jarinya R. Oke, jari-jari berarti diukur dari pusat massa di sini sampai ke permukaan. Kemudian kuat medan atau percepatan gravitasinya pada permukaan planet ditentukan sebagai berikut. Jadi untuk menentukan percepatan gravitasi atau medan gravitasi pada planet tersebut, kita menggunakan persamaan G sama dengan konstanta gravitasi dikalikan dengan
massa planet itu sendiri dibagi dengan jari-jari dari planet. Nah, ini kayak gitu. Oke ya. G-nya itu adalah medan planet atau percepatan gravitasi. Medan gravitasi atau percepatan gravitasi ya. Kemudian G-nya itu adalah tatapan gravitasi. Nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. Ya, saya minta ini dihafalkan karena saya juga waktu jadi siswa menghafalkan nilai ini, gitu ya. Kalau M-nya itu adalah massa planetnya. Nah, seperti itu. Oke. Nanti dihafalkan persamaan ini ya. Oke, untuk menentukan medan gravitasi, berarti G kecil sama dengan G besar dikalikan M per R kuadrat, seperti itu. Kalau tadi untuk gaya gravitasi Newton, pakainya F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Oke ya. Oke, jadi kita menentukan medan gravitasi di permukaan planet jadi di sini. Oke ya, di permukaan planet di sini. Nah, terus bagaimana kalau misalkan bendanya di sini, Pak? Nah, terus caranya bagaimana? Oke, kasusnya seperti ini, Mas Be. Kuat medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet. Oke ya. Tadi di sini kan permukaan planet. Nah, sedangkan cara mengukurnya itu dari pusat massa planet menuju permukaan. Nah, kalau misalkan bendanya di sini, berarti tinggal ditambahkan saja ketinggiannya berapa. Kayak gitu. Oke ya, gampang ya. Jadi untuk menentukan medan gravitasi pada ketinggian H di atas planet, maka G sama dengan, nah, konstanta gravitasi atau tatapan gravitasi dikalikan massa planet, ini M ya, dikalikan dengan M per, ya kan. Nah, sedangkan ini kan bendanya di sini ya. Kita mau mengetahui medan gravitasi di titik ini. Nah, sedangkan jika kita mengukurnya itu dari pusat planet, maka dari sini sampai ke sana itu kan nilainya R atau panjangnya R, ya kan. Nah, tinggal ditambahkan saja dari permukaan planet ke titik ini, berarti tambahkan dengan H, ya kan. Maka di sini R plus H kuadrat, seperti itu. Ya, M-nya adalah massa, G-nya ada tatapan gravitasi 6,67 kali 10 min pangkat 11. R-nya adalah di sini, berarti jari-jari planetnya, H-nya adalah ketinggiannya, seperti itu. Oke, saya kira itu mudah ya. Next, energi potensial gravitasi. Dikarenakan gaya gravitasi yang dikerjakan pada suatu benda semakin kecil ketika jaraknya semakin jauh dari permukaan planet, maka energi potensial gravitasi bertanda negatif. Maksudnya begini, kalian mungkin sudah pernah melihat atau menonton film gitu ya. Nonton film ada pesawat dari bumi menuju ke luar angkasa. Tiba-tiba ketika keluar angkasa, menuju luar angkasa, itu kan gaya gravitasinya itu sudah orangnya itu sudah mulai melayang-melayang gitu ya. Artinya apa? Ketika orangnya itu sudah melayang-melayang, itu artinya bahwa percepatan gravitasinya itu semakin berkurang. Karena percepatan gravitasinya itu semakin berkurang, otomatis energi potensialnya juga semakin berkurang. Maka di sini karena semakin berkurang, nilainya itu negatif. Negatif bagaimana di persamaannya? Jadi untuk menentukan energi potensialnya itu nilainya negatif, ada minusnya di sini. G tatapan gravitasi dikalikan massa planet dikalikan dengan massa bendanya, ini M besar itu massa planetnya, M kecil itu massa bendanya, dibagi dengan R. Jadi seperti itu. Oke ya, paham ya. Nah, kemudian untuk potensial gravitasi. Nah, di sini ada energi potensial gravitasi. Nah, sekarang kita bahas potensial gravitasi. Nah, potensial gravitasi didefinisikan sebagai besar energi potensial gravitasi per satuan massa.
Nah, secara matematis kita pakainya huruf V besar. Nah, karena energi potensialnya itu nilainya negatif, otomatis potensial gravitasinya juga nilainya negatif. Jadi minus G dikalikan massa planetnya dibagi dengan R, jarak. Ya, R di sini adalah jarak pusat benda ke pusat planet. Ya, seperti itu. Oke, saya kira sekian. Maka untuk selanjutnya akan dilanjut ke hukum Kepler. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.